Sejak percakapan dengan Pak Darto, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian di rumah itu. Bahkan saat siang hari, saat cahaya matahari masuk dari jendela, ada rasa tidak nyaman yang menempel di dada. Malam datang terlalu cepat. Aku menyiapkan diri seperti orang yang akan menghadapi sesuatu. Semua pintu dan jendela aku kunci. Lampu aku nyalakan di setiap sudut rumah. Aku bahkan menaruh kursi kecil di depan pintu kamarku, seolah itu bisa menjadi penghalang. Jam menunjukkan pukul 22.45. Aku duduk di kasur, punggung bersandar ke dinding, memeluk lutut. Suasana kamar terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam yang mengubah caraku memandang rumah sendiri. Saat itu tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada tanda apapun yang biasanya mendahului kejadian aneh. Malam berjalan normal, terlalu normal. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1.27 dini hari. Rumah sudah gelap, semua orang sudah tidur. Hanya aku yang masih terjaga di kamar. Kamar itu tidak besar, dindingnya cat putih kusam, mulai menguning di beberapa bagian. Lemari kayu tua berdiri di pojok ruangan. Pintu kamar menghadap langsung ke lorong rumah yang selalu gelap kalau lampu ruang tengah dimatikan. Aku berbaring sambil menatap layar ponsel. Scroll tanpa tujuan, hanya untuk menunda rasa kantuk. Udara terasa agak dingin, meskipun kipas angin tidak dinyalakan. Aku sempat berpikir, mungkin tubuhku saja yang lelah. Lalu di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Rian? Awalnya aku mengira itu hanya bunyi dari pikiranku sendiri. Seperti saat kita setengah mengantuk dan otak mulai memainkan suara aneh. Aku menggerakkan jari di layar, mencoba mengabaikannya. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Rian, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku langsung menghentikan semua gerakan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menurunkan volume ponsel sampai 0. Kamar langsung terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Suara itu datang dari arah pintu kamar. Aku duduk perlahan. Selimutku jatuh ke lantai tanpa aku sadari. Aku menatap pintu yang tertutup rapat itu, berharap ada bayangan yang lewat atau suara langkah kaki yang menjelaskan semuanya. Tidak ada. Suara itu terdengar lagi. Rian? Dan saat itulah aku sadar. Suara itu terdengar sangat familiar. Itu suara ibuku. Nada memanggilnya persis seperti biasanya. Tidak keras, tidak marah. Nada panggilan seorang ibu yang ingin memastikan anaknya masih terjaga. Refleks pertama yang muncul adalah ingin menjawab. Mulutku sudah terbuka. Satu kata hampir keluar dari bibirku. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Aku ingat betul, ibu tidak ada di rumah malam itu. Sejak sore beliau menginap di rumah nenek, 2 jam perjalanan dari sini. Tidak mungkin beliau pulang tengah malam tanpa memberitahu siapapun. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Mungkin ayah, pikirku. Tapi suara itu terlalu lembut untuk suara ayah. Terlalu halus. Dan ayah jarang memanggil namaku dari luar kamar seperti itu. Aku bangkit dari kasur, melangkah pelan mendekati pintu. Kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku berhenti tepat di depan pintu, menempelkan telinga ke kayu pintu yang dingin. Tidak ada suara nafas, tidak ada gerakan, tapi aku bisa merasakan kehadiran di luar sana. Bukan lewat penglihatan atau pendengaran, melainkan lewat rasa tidak nyaman yang menekan dada. Rian? Suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di balik pintu. Nada suaranya sama, tapi ada yang berubah. Tidak ada emosi, tidak ada kehangatan. Seolah suara itu hanya menirukan bunyi,
bukan perasaan. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Aku ragu untuk membukanya. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk tetap diam. Aku mengunci pintu. Klik. Begitu kunci terpasang, suasana di luar kamar langsung sunyi. Terlalu sunyi. Seperti semua suara di rumah tiba-tiba hilang. Aku mundur perlahan, kembali ke kasur. Aku duduk memeluk lutut menatap pintu tanpa berkedip. Beberapa menit berlalu, atau mungkin hanya beberapa detik. Waktu terasa tidak jelas. Lalu terdengar suara langkah kaki. Pelan, diseret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Rian, buka pintunya. Suara itu masih suara ibuku, tapi nadanya datar. Meminta, tapi tidak memohon. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan agar tidak bersuara. Nafasku memburu. Air mata mulai mengalir tanpa aku sadari. Aku membaca doa dalam hati, terputus-putus, tidak berurutan. Yang penting aku merasa tidak sendirian. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Tidak ada langkah menjauh, tidak ada suara pintu lain terbuka. Hanya menghilang. Aku tidak tahu kapan akhirnya tertidur. Yang aku tahu, malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah sendiri bukan lagi tempat aman. Dan aku belum tahu bahwa panggilan itu baru permulaan. Aku terbangun saat langit di luar jendela mulai berubah warna. Bukan karena alarm, tapi karena rasa dingin yang merambat dari kaki sampai ke dada. Selimutku masih menutupi tubuh, tapi tubuhku gemetar seperti baru keluar dari hujan malam. Kamar masih sama, pintu tertutup, lemari kayu tua berdiri di sudut ruangan. Tidak ada yang berubah, tapi perasaan di dalam dadaku berbeda. Aku duduk perlahan, kepalaku terasa berat, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Aku menatap pintu kamar cukup lama, memastikan tidak ada bayangan di bawah celah pintu. Kosong. Aku bangkit dan membuka pintu. Lorong rumah menyambutku dengan keheningan yang aneh. Biasanya pagi hari selalu ada suara, radio tetangga, ayam berkokok, atau suara motor lewat. Tapi pagi itu, semuanya seperti diredam. Ayah masih tidur di kamar depan. Aku bisa melihat pintunya tertutup. Aku ingin mengetuk, ingin memastikan aku tidak sendirian malam tadi. Tapi aku mengurungkan niat. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi setengah sadar. Otak yang lelah sering memutar suara yang tidak ada. Aku mandi, sarapan seadanya, lalu berangkat menjalani hari seperti biasa. Namun sepanjang hari itu, perasaan tidak nyaman terus mengikuti. Setiap suara kecil membuatku menoleh. Setiap kali namaku disebut orang lain, jantungku berdetak lebih cepat. Menjelang sore, ayah berangkat keluar kota untuk urusan kerja. Ibu masih belum pulang dari rumah nenek. Tanpa kusadari, aku kembali sendirian di rumah. Matahari mulai turun. Cahaya jingga masuk lewat jendela, memantul di dinding yang mulai gelap. Biasanya waktu ini aku menyalakan lampu ruang tengah. Tapi entah kenapa, sore itu aku menundanya. Rumah terasa menunggu. Saat azan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah, aku merasa sedikit lega. Setidaknya ada suara manusia. Setelah azan selesai, kesunyian kembali menyelimuti rumah. Aku menuju kamar mandi di belakang. Lampunya redup, sering berkedip. Saat aku membuka keran dan membasuh wajah, suara air mengisi ruangan. Dan di sela suara air itu, aku mendengar sesuatu. Rian? Aku langsung menegakkan badan. Air masih mengalir. Aku menatap cermin. Wajahku terlihat pucat. Mataku memandang lurus ke belakang, berharap melihat bayangan seseorang berdiri di pintu kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Aku mematikan keran. Dan di keheningan itu, suara itu terdengar lagi. Rian, sini. Suara itu datang dari arah dapur. Bukan suara ibu, bukan suara ayah. Suara itu, suaraku sendiri.
Nada bicara, cara memanggil, bahkan jeda di antara kata-katanya, semua sama persis. Kakiku terasa lemas. Aku keluar dari kamar mandi perlahan, menyusuri lorong menuju dapur. Lampu dapur mati, cahaya senja hampir habis. "Halo?" Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, tapi kursi makan di sudut dapur bergerak sedikit. Bukan jatuh, bukan terdorong, seperti digeser pelan. Aku mundur selangkah, nafasku memburu, kepalaku terasa panas. Aku langsung teringat kejadian semalam. Panggilan itu, suara yang meniru. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas, kunci, dan keluar rumah. Aku tidak menoleh ke belakang, aku tidak mengunci pintu. Aku pergi ke rumah teman dan menginap malam itu. Tapi bahkan di tempat yang ramai, aku tetap merasa tidak aman. Karena di dalam kepalaku, suara itu masih terngiang, memanggil namaku dengan suaraku sendiri. Dan aku mulai menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Yang memanggil itu bukan ingin ditemui, tapi ingin dijawab. Aku pulang ke rumah keesokan siangnya. Matahari masih tinggi, dan aku sengaja memilih waktu terang, berharap semuanya terasa lebih masuk akal di bawah cahaya siang. Rumah itu terlihat biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda kejadian aneh. Pintu masih sedikit terbuka karena semalam aku pergi terburu-buru. Aku masuk perlahan, menaruh tas di kursi ruang tamu. Sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang berada di tengah pemukiman. Biasanya selalu ada suara dari luar. Anak-anak bermain, motor lewat, atau suara tetangga mengobrol. Tapi siang itu, seolah rumahku berada di tempat terpisah. Aku membuka semua jendela dan menyalakan lampu meskipun hari masih terang. Aku ingin mengusir rasa gelap yang tertinggal dari malam sebelumnya. Aku mencoba bersikap normal, menyapu lantai, menyeduh kopi, menyalakan televisi walau tidak benar-benar menontonnya. Semua kulakukan agar pikiranku sibuk. Namun rasa diawasi itu tidak hilang. Seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangku, tapi selalu menghilang saat aku menoleh. Sore menjelang, cahaya mulai redup. Bayangan benda-benda di rumah memanjang dan bertumpuk di sudut ruangan. Aku duduk di ruang tengah, menatap televisi yang menyala tanpa suara. Dan di antara dengung sunyi itu, Rian. Aku membeku. Suara itu tidak datang dari satu arah, seperti terdengar dari seluruh ruangan. Aku berdiri perlahan, jantungku berdebar keras. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya pikiranku yang terlalu tegang. Rian? Kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang telingaku. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku merasakan hembusan nafas dingin di leherku. Sangat dekat, terlalu dekat untuk disebut imajinasi. Aku mengambil ponsel dan menelepon ibu. Tanganku gemetar saat menunggu panggilan tersambung. Rian, suara ibu terdengar ceria. Aku hampir menangis. Aku menanyakan apakah beliau memanggil namaku semalam. Ibu tertawa kecil dan bilang tidak. Beliau bahkan belum pulang sejak kemarin. Sebelum menutup telepon, ibu berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Kalau kamu dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Rumah itu memang tua. Aku ingin bertanya lebih jauh tapi sambungan terputus. Malam turun perlahan. Aku menyalakan semua lampu dan mengunci pintu-pintu. Aku memutuskan tidur lebih awal, berharap kelelahan bisa membuatku tertidur lelap. Aku berbaring menghadap dinding, punggungku menghadap ke tengah kamar. Dan saat itulah, aku mendengar sesuatu. Suara kasur, seperti ada yang duduk di ujungnya. Perlahan, pelan. Kasurku sedikit turun. Nafasku tertahan. Aku tidak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Rian? Bisikan itu sangat dekat, tepat di belakang kepalaku. Aku menutup mata dan membaca doa. Aku tidak berani menoleh. Aku tahu, kalau aku melihat ke belakang, mungkin aku tidak akan sanggup tidur lagi. Beberapa saat kemudian, tekanan di kasur menghilang. Aku membuka mata perlahan. Kamar kosong. Tapi rasa itu tidak pergi. Malam itu aku sadar, suara itu tidak hanya datang dari rumah. Ia mulai mengikutiku. Pagi itu aku bangun dengan tubuh yang masih terasa berat.
Seperti semalaman aku tidak benar-benar beristirahat. Mataku perih, kepalaku berdenyut pelan. Tapi yang paling terasa adalah perasaan tidak aman yang belum juga pergi. Aku duduk di tepi kasur cukup lama, menatap lantai kamar. Semalam aku yakin ada sesuatu yang duduk di ujung kasurku. Tekanan itu nyata, bukan mimpi. Aku memutuskan keluar rumah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk jalan-jalan. Aku hanya ingin berada di tempat yang lebih ramai, lebih hidup. Aku berjalan ke rumah seorang tetangga lama, Pak Darto. Sejak kecil beliau sudah tinggal di lingkungan itu. Banyak hal tentang rumah-rumah lama yang hanya diketahui orang seumurannya. Begitu aku masuk ke teras, beliau langsung menatapku lama. Tatapan yang tidak membuatku nyaman. "Kamu kenapa, Ri?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya duduk dan menarik nafas panjang. Lalu aku menceritakan semuanya. Dari suara yang memanggil namaku, suara yang meniru, sampai tekanan di kasur semalam. Pak Darto tidak memotong ceritaku. Wajahnya semakin tegang setiap aku melanjutkan. Setelah aku selesai, beliau menghela nafas panjang. "Harusnya kamu sudah pindah dari rumah itu sejak lama," katanya. Aku menatapnya bingung. Beliau lalu mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum rumah itu ditempati keluargaku, ada seorang pria tua yang tinggal sendirian di sana. Tidak punya keluarga, tidak banyak bicara. Orang-orang di sekitar hanya tahu namanya, tapi jarang menyapanya. Suatu hari, bau tidak sedap tercium dari rumah itu. Warga mendobrak pintu dan menemukan pria itu sudah meninggal. Sudah beberapa hari, sendirian. Tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada yang menjawab. Katanya, Pak Darto menurunkan suara. Orang yang mati sendirian sering ingin dipanggil balik. Dadaku terasa sesak. Aku bertanya apa maksudnya. Pak Darto menatapku dalam-dalam. Dia suka memanggil nama orang, bukan sembarang orang, tapi yang sedang sendiri. Aku terdiam. Beliau melanjutkan. Beberapa penghuni sebelum kami juga mengalami hal yang sama. Mendengar namanya dipanggil, mendengar suara orang terdekat. Bahkan ada yang mendengar suara dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, katanya pelan, jangan pernah dijawab. Aku bertanya apa yang terjadi kalau dijawab. Pak Darto tidak langsung menjawab. Beliau hanya menggeleng pelan. Ada yang jadi sering melamun. Ada yang ngomong sendiri. Ada juga yang pergi dari rumah itu tanpa pamit. Aku merinding. Sebelum aku pulang, Pak Darto berpesan satu hal. Kalau kamu dengar namamu dipanggil lagi, anggap saja angin. Jangan dibalas, jangan dicari. Aku mengangguk, meski di dalam hati ketakutan semakin menguat. Malam itu aku kembali ke rumah dengan pikiran penuh. Aku mengunci semua pintu dan jendela. Aku menyalakan lampu di setiap ruangan. Sekitar tengah malam, aku duduk di ruang tengah. Dan tepat saat jarum jam mendekati pukul 1, Rian, aku menegang. Suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan memanggil dengan lembut. Nada suaranya memaksa. "Rian, dengar aku." Aku menutup telinga, aku memejamkan mata. Aku teringat pesan Pak Darto. Aku tidak menjawab. Suara itu berubah menjadi geraman pelan, seperti orang kecewa. Dan saat itu aku sadar. Sejak percakapan dengan Pak Darto, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian di rumah itu. Bahkan saat siang hari, saat cahaya matahari masuk dari jendela, ada rasa tidak nyaman yang menempel di dada. Malam datang terlalu cepat. Aku menyiapkan diri seperti orang yang akan menghadapi sesuatu. Semua pintu dan jendela aku kunci. Lampu aku nyalakan di setiap sudut rumah. Aku bahkan menaruh kursi kecil di depan pintu kamarku, seolah itu bisa menjadi penghalang. Jam menunjukkan pukul 22.45. Aku duduk di kasur, punggung bersandar ke dinding, memeluk lutut. Suasana kamar terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan bau lembab yang tidak kukenal mulai tercium. Bau itu seperti kain lama yang basah, seperti ruangan yang lama tidak dibuka. Aku menatap lemari kayu tua di sudut kamar.
Lemari itu memang sudah ada sejak aku kecil. Pintu lemari sedikit melengkung karena usia. Biasanya tidak pernah bermasalah. Tapi malam itu, aku tidak bisa berhenti menatapnya. Sekitar pukul 23.30, lampu kamar berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu stabil kembali. Aku menelan ludah. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu terdengar suara yang sangat pelan. Rian. Bukan dari luar kamar, bukan dari lorong. Suara itu datang dari dalam kamarku sendiri. Aku memutar badan perlahan, memastikan tidak ada siapapun. Jantungku terasa seperti dipukul dari dalam. Rian, aku di sini. Suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas. Aku menggeser tubuhku ke sisi kasur, menjauh dari lemari. Nafasku memburu. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Lalu terdengar suara gesekan kayu. Pelan, sangat pelan. Pintu lemari bergerak sedikit. Aku menutup mata. Aku membaca doa sekuat yang aku bisa ingat. Aku tidak berani membuka mata. Aku takut apa yang akan kulihat. Rian, lihat aku. Suara itu berubah, tidak lagi menyerupai siapapun yang kukenal. Nada suaranya berat, serak, seperti suara orang yang lama tidak berbicara. Ketukan terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Setiap ketukan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tanganku gemetar hebat, air mataku mengalir tanpa suara. Ketukan itu berhenti. Pintu lemari terbuka perlahan. Aku membuka mata sedikit. Dari celah gelap itu, aku melihat sesuatu. Bukan wajah utuh, hanya sebagian. Kulit pucat, mata terbuka lebar, dan senyum yang tidak manusiawi. Rian. Suara itu sekarang sangat dekat. Aku menjerit dalam hati, tubuhku kaku. Aku merasa kasur di bawahku bergetar. Aku memejamkan mata sekuat-kuatnya dan membaca doa dengan suara keras. Tiba-tiba terdengar suara jeritan tertahan. Bukan jeritan manusia. Pintu lemari menutup dengan keras. Lampu kamar mati. Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Aku terbangun di lantai kamar saat pagi menjelang. Tubuhku dingin, kepalaku sakit. Lampu kamar sudah menyala. Lemari kembali tertutup rapat. Tidak ada bekas apapun. Tapi di bagian dalam pintu lemari terdapat bekas kuku. Dan saat itu, aku tahu satu hal yang membuatku hampir pingsan kembali. Aku tidak langsung sadar setelah kejadian malam itu. Yang kuingat hanya rasa dingin yang menusuk tulang dan suara napasku sendiri yang terdengar asing di telinga. Saat mataku akhirnya terbuka, cahaya pagi sudah masuk lewat celah jendela. Aku terbaring di lantai kamar, tepat di depan lemari. Tenggorokanku kering. Kepalaku terasa berat seperti dipukul. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku lemas. Seolah ada sesuatu yang menguras tenagaku semalaman. Pandangan mataku langsung tertuju pada lemari. Pintu lemari tertutup rapat, tampak normal. Tapi aku tahu, apa yang kulihat semalam bukan mimpi. Aku merangkak mendekat dan menyentuh permukaan kayunya. Dingin. Di bagian dalam pintu lemari, bekas kuku itu masih ada. Dalam. Jelas. Tanganku gemetar. Aku keluar kamar dan duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. Aku tidak berani kembali ke kamar. Aku menunggu sampai siang dengan lampu tetap menyala. Sekitar pukul 12, aku tertidur sebentar di sofa. Dan di sanalah semuanya hampir berakhir. Dalam tidur setengah sadar itu, aku mendengar suara yang sangat aku kenal. Rian, bangun. Aku membuka mata. Aku melihat ibu berdiri di depan sofa. Pakaiannya sama persis seperti terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya terlihat khawatir. "Kenapa kamu tidur di sini?" katanya lembut. Air mataku langsung jatuh.
Aku ingin bangkit dan memeluknya. Bu, Bibirku bergerak. Tapi saat itu, aku melihat sesuatu. Bayangan ibu tidak ada pantulannya di kaca lemari hias di samping sofa. Dadaku langsung terasa sesak. Wajah ibu berubah perlahan. Senyumnya melebar, matanya terbuka terlalu besar. "Rian, jawab aku." Suaranya berubah, bertumpuk, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Aku tersentak bangun. Sofa kosong. Aku terengah-engah. Keringat membasahi punggungku. Aku sadar, satu hal yang membuat kakiku hampir tidak bisa menopang tubuhku. Iya, sekarang bisa masuk ke dalam impiku. Malam itu, teror menjadi jauh lebih berat. Aku memutuskan tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang. Aku memutar televisi meski suaranya kecil. Aku ingin ada suara manusia. Jam menunjukkan pukul 12:58. Lampu tiba-tiba meredup. Dan suara itu datang lagi. Rian. Kali ini bukan dari satu arah. Datang dari tembok, dari langit-langit, dari dalam kepalaku sendiri. Aku menutup telinga. Aku memejamkan mata. Rian, jawab. Suara itu semakin keras, semakin mendesak. Aku merasa kepalaku berdenyut hebat. Aku merasa ingin berteriak, ingin menjawab hanya agar semuanya berhenti. Mulutku terbuka. Satu kata hampir keluar. Dan di saat itulah, aku teringat pesan Pak Darto. Kalau kamu menjawab, kamu memberinya jalan. Aku menggigit lidahku sendiri sampai terasa perih. Aku memaksa mulutku tetap tertutup. Suara itu berubah menjadi raungan marah. Benda-benda di rumah bergetar, pintu kamar terbuka sendiri. Aku melihat ke arah lorong. Di ujung lorong, ada sosok berdiri. Bentuknya samar. Tubuhnya terlalu tinggi. Wajahnya tidak jelas. Tapi aku tahu, itu sedang menatapku. Rian! Teriakan itu membuat lampu mati total. Aku jatuh berlutut. Aku membaca doa sekeras yang aku bisa. Suaraku pecah. Air mataku jatuh ke lantai. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, sunyi. Lampu menyala kembali. Lorong kosong. Aku terduduk lemas. Malam itu, aku tahu satu hal yang membuatku benar-benar takut. Ia tidak lagi menunggu aku memanggilnya. Ia memaksa agar aku menjawab. Dan aku tidak yakin berapa lama lagi aku bisa bertahan. Setelah malam itu, aku berhenti tidur sendirian. Aku lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang hanya untuk mandi dan mengambil barang. Tubuhku terus terasa lelah, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku menutup mata, aku takut akan mendengar namaku dipanggil lagi. Aku mulai bertanya ke orang-orang sekitar, bukan secara terang-terangan. Aku hanya menyelipkan pertanyaan kecil, seolah penasaran biasa. Dan perlahan, jawabannya mulai membentuk pola. Seorang tetangga bilang, dulu ada anak kos yang tinggal di rumah itu sebelum kami. Anak itu sering keluar malam, wajahnya pucat, matanya kosong. Katanya dia sering bicara sendiri di teras, seperti sedang mendengarkan seseorang. Lalu suatu hari, dia pergi. Tidak pamit, tidak kembali. Tetangga lain bilang pernah ada ibu muda yang tinggal di situ. Anaknya sering menangis tengah malam sambil menunjuk ke arah kamar dan berkata ada kakek yang memanggil. Tidak lama setelah itu, mereka pindah. Aku merasa tengkukku dingin mendengar cerita-cerita itu. Semuanya mirip, semuanya diawali dengan suara memanggil nama. Aku kembali menemui Pak Darto. Kali ini beliau terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menuangkan teh. "Kamu masih dengar suaranya ya?" tanyanya sebelum aku sempat bicara. Aku mengangguk. Pak Darto menarik napas panjang. "Yang di rumah itu bukan sekedar arwah orang meninggal." Aku menatapnya tegang. Beliau bercerita, pria tua yang meninggal sendirian itu dikenal sebagai orang yang sangat takut mati sendirian. Di hari-hari terakhir hidupnya, dia sering memanggil nama orang-orang yang tidak pernah datang.
Saat meninggal, mulutnya terbuka, seperti sedang memanggil. Yang tertinggal, kata Pak Darto pelan, bukan cuma rohnya, tapi kebiasaannya. Dia memanggil, menunggu jawaban, dan setiap kali ada yang menjawab, kesadarannya perlahan melemah. Aku bertanya apakah ada yang pernah menjawab. Pak Darto terdiam lama. Ada satu, katanya akhirnya. Seorang pria yang dulu tinggal paling lama di rumah itu. Dia sering mendengar namanya dipanggil dan suatu malam, tetangga mendengar dia berbicara keras di dalam rumah seperti sedang berdebat. Setelah malam itu, dia berubah. Dia masih hidup, tapi seperti bukan orang yang sama. Sering duduk diam menatap kosong, sering memanggil namanya sendiri. Beberapa bulan kemudian, dia dibawa keluarganya pergi. Sejak itu, tidak ada kabar. Aku merasakan dada sesak. Aku sadar aku sudah berada di titik yang sama. Malam itu saat aku pulang ke rumah, suasana terasa berbeda, lebih berat, lebih gelap. Lampu menyala normal, tapi bayangan di dinding tampak tidak wajar, terlalu panjang, terlalu banyak. Aku duduk di ruang tengah, dan tanpa peringatan, "Rian," aku langsung menutup mata. "Kamu dengar ceritaku ya?" Suaranya berbeda, bukan lagi meniru siapapun. Suara itu terdengar lelah, putus asa. Aku capek sendirian. Dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak terdengar mengancam. Terdengar memohon. "Jawab aku. Sekali saja." Air mataku jatuh. Dan di saat itulah, aku sadar betapa berbahayanya makhluk itu. Ia bukan hanya menakutkan, ia mengerti perasaan manusia. Ia tahu bagaimana membuat seseorang ingin menjawab. Aku berdiri dan berteriak dalam hati agar diriku sendiri tetap kuat. Aku membaca doa keras-keras. Suara itu langsung berubah. Tangisan menjadi tawa, lemah menjadi marah. "Kalau bukan kamu, akan ada yang lain." Lampu berkedip. Dan kalimat terakhir itu membuatku satu hal yang lebih mengerikan dari semua ini. Jika aku tetap tinggal di rumah ini, aku bukan hanya menyelamatkan diriku sendiri. Aku sedang menunggu giliran orang lain. Aku tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di rumah itu. Setiap malam, suaranya semakin dekat, semakin berani. Seolah tahu waktuku hampir habis. Hari itu aku memutuskan satu hal. Aku akan pergi. Aku mulai mengemas barang sejak sore. Tidak banyak. Pakaian seperlunya, dokumen penting. Sisanya bisa menyusul nanti. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin keluar hidup-hidup. Langit sore itu mendung. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering di halaman bergerak sendiri. Rumah itu terlihat lebih tua dari biasanya, lebih kusam, seolah ikut menyadari bahwa aku akan meninggalkannya. Menjelang maghrib, suasana berubah. Udara di dalam rumah menjadi berat. Seperti ruangan tertutup terlalu lama. Aku merasa diawasi dari setiap sudut. Dari balik pintu, dari balik lemari, dari langit-langit rumah. Tapi aku terus bergerak. Aku tidak mau berhenti. Saat aku mengangkat tas terakhir, terdengar suara dari kamar. "Rian." Aku berhenti. Bukan karena terkejut, tapi karena suara itu tidak memanggil. Ia memastikan, "Kamu mau pergi ya?" Nadanya datar, tenang, seperti orang yang sudah tahu jawabannya. Aku menelan ludah dan tidak menoleh. Langkah kakiku terasa berat saat aku berjalan menuju pintu depan. "Rian, dengar aku dulu." Suara itu muncul dari belakang, sangat dekat. Aku membuka pintu, lampu rumah tiba-tiba mati. Pintu tertutup sendiri dengan keras. Aku terperangkap dalam gelap. Dan di kegelapan itu, aku mendengar napas. Bukan satu, banyak. Seolah rumah itu penuh oleh sesuatu yang tidak kelihatan. "Kamu tidak bisa pergi sebelum menjawab." Suara itu kini tidak lagi satu suara, tumpang tindih, seperti suara orang-orang yang pernah tinggal di sini.
Namaku dipanggil dari segala arah. Rian, Rian, Rian. Aku jatuh berlutut. Kepalaku berdenyut hebat. Tanganku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Dinding rumah terasa mendekat. Udara terasa menekan dada. Aku berteriak doa sekeras yang aku bisa. Suaraku pecah. Air mataku jatuh ke lantai. Tiba-tiba, semua berhenti. Lampu menyala. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri dengan tubuh gemetar dan berlari ke pintu. Aku membuka kunci dengan tangan gemetar dan mendorong pintu sekuat tenaga. Di ambang pintu, aku berhenti. Di luar, berdiri sosok itu. Tidak sepenuhnya terlihat, tapi cukup jelas untuk dikenali. Tubuhnya tinggi, terlalu kurus. Wajahnya seperti wajah banyak orang yang ditumpuk jadi satu. Dan dari mulutnya, keluar suara yang membuat darahku membeku. Kalau kamu tidak menjawab, aku akan pakai suara orang yang kamu cintai. Aku menutup mata dan melangkah maju sambil membaca doa. Saat aku membuka mata lagi, halaman rumah kosong. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berlari meninggalkan rumah itu malam itu juga, tanpa menoleh, tanpa berpamitan. Dan saat langkah kakiku menjauh, aku mendengar satu panggilan terakhir. Bukan teriakan, bukan ancaman, hanya bisikan. Rian, aku tidak menjawab. Sejak percakapan dengan Pak Darto, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian di rumah itu. Bahkan saat siang hari, saat cahaya matahari masuk dari jendela, ada rasa tidak nyaman yang menempel di dada. Malam datang terlalu cepat. Aku menyiapkan diri seperti orang yang akan menghadapi sesuatu. Semua pintu dan jendela aku kunci. Lampu aku nyalakan di setiap sudut rumah. Aku bahkan menaruh kursi kecil di depan pintu kamarku, seolah itu bisa menjadi penghalang. Jam menunjukkan pukul 22.45. Aku duduk di kasur, punggung bersandar ke dinding, memeluk lutut. Suasana kamar terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan bau lembab yang tidak kukenal mulai tercium. Bau itu seperti kain lama yang basah, seperti ruangan yang lama tidak dibuka. Aku menatap lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari itu memang sudah ada sejak aku kecil. Pintu lemari sedikit melengkung karena usia. Biasanya tidak pernah bermasalah. Tapi malam itu, aku tidak bisa berhenti menatapnya. Sekitar pukul 23.30, lampu kamar berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu stabil kembali. Aku menelan ludah. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu terdengar suara yang sangat pelan. Rian. Bukan dari luar kamar, bukan dari lorong. Suara itu datang dari dalam kamarku sendiri. Aku memutar badan perlahan, memastikan tidak ada siapapun. Jantungku terasa seperti dipukul dari dalam. Rian, aku di sini. Suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas. Aku menggeser tubuhku ke sisi kasur, menjauh dari lemari. Nafasku memburu. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Lalu terdengar suara gesekan kayu. Pelan, sangat pelan. Pintu lemari bergerak sedikit. Aku menutup mata. Aku membaca doa sekuat yang aku bisa ingat. Aku tidak berani membuka mata. Aku takut apa yang akan kulihat. Rian, lihat aku. Suara itu berubah, tidak lagi menyerupai siapapun yang kukenal. Nada suaranya berat, serak, seperti suara orang yang lama tidak berbicara. Ketukan terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Setiap ketukan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tanganku gemetar hebat, air mataku mengalir tanpa suara. Ketukan itu berhenti. Pintu lemari terbuka perlahan. Aku membuka mata sedikit. Dari celah gelap itu,
Aku melihat sesuatu, bukan wajah utuh, hanya sebagian. Kulit pucat, mata terbuka lebar, dan senyum yang tidak manusiawi. "Rian!" Suara itu sekarang sangat dekat. Aku menjerit dalam hati, tubuhku kaku. Aku merasa kasur di bawahku bergetar. Aku memejamkan mata sekuat-kuatnya dan membaca doa dengan suara keras. Tiba-tiba terdengar suara jeritan tertahan. Bukan jeritan manusia. Pintu lemari menutup dengan keras. Lampu kamar mati. Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Aku terbangun di lantai kamar saat pagi menjelang. Tubuhku dingin, kepalaku sakit. Lampu kamar sudah menyala. Lemari kembali tertutup rapat. Tidak ada bekas apapun. Tapi di bagian dalam pintu lemari terdapat bekas kuku. Dan saat itu, aku tahu satu hal yang membuatku hampir pingsan kembali. Jika kamu sudah mendengar cerita ini sampai selesai, ingat satu hal sederhana. Tidak semua yang memanggil ingin ditemui. Dan tidak semua suara berasal dari manusia. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, atau pernah mendengar namamu dipanggil di tempat yang seharusnya kosong, kamu tidak sendirian. Kamu boleh berbagi ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu ada yang pernah merasakan hal yang sama. Dan jika kamu menikmati kisah-kisah seperti ini, kisah nyata yang diceritakan pelan, tanpa berisik, tanpa berlebihan, kamu bisa subscribe channel ini. Bukan untuk siapapun, tapi untuk kamu yang suka mendengarkan cerita di saat sunyi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan malam ini, jika kamu mendengar namamu dipanggil, jangan dijawab.